Pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat malam, tergantung kapan kalian mendengarkan atau melihat video ini. Di video ini kita akan belajar mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif. Massa atom relatif itu biasanya dilambangkan AR, sedangkan massa molekul relatif biasanya dilambangkan dengan MR, artinya molekul relatif sama atomic relatif. Nah, kenapa kita perlu mengukur massa suatu atom dengan massa atom relatif. Relatif ini kan artinya dibandingkan terhadap sesuatu. Nah, pembandingnya itu apa? Nah, ini dilakukan karena massa atom itu sangat kecil sekali. Jadi, atom yang paling ringan saja kalau kita ingat itu adalah atom hidrogen, nomor massanya 1. Nah, ini kenapa dianggap nomor massanya 1? Karena massanya paling ringan dibandingkan seluruh atom-atom unsur yang lain. Nah, sudah ada beberapa penghitungan yang membuktikan bahwa skala massa 1 ini adalah sebenarnya artinya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 24 gram. Kecil banget. Nah, jadi untuk mempermudah perhitungan, kita akan menggunakan massa atom relatif. Nah, relatifnya itu artinya apa? Relatifnya itu artinya dibandingkan terhadap massa atom terkecil. Jadi sebenarnya kalau kita mau menghitung massa atom relatif, kita membandingkan massa atom tersebut dari rata-rata isotopnya. Jadi seringkali disebut massa rata-rata atom. Maksudnya dari isotop-isotopnya dibagi massa atom terkecil. Nah, massa atom terkecil itu adalah massa atom hidrogen. Begitu. Standarnya adalah itu. Jadi misalnya kalau kita punya unsur helium, nomor atomnya 2, nomor massanya 4, itu artinya massa atom helium adalah 4 kali lipat massa atom hidrogen. Kalau kita punya massa atom karbon paling banyak isotopnya itu yang massanya 12. Ini artinya massa atom karbon adalah 12 kali lipat massa atom hidrogen. Nah, karena kelimpahan karbon itu lebih banyak, jadi biasanya perhitungan diganti. Jadi daripada kita menggunakan massa atom hidrogen yang agak susah ditemukan, kita menggantinya atau kesepakatan bersamanya, kalau kita mau menghitung massa atom relatif, kita bandingkan saja massa atom yang akan kita hitung dengan massa atom C. Nah, kadang-kadang suka ditulis C strip 12, itu artinya C yang nomor massanya 12. Tentu harus dikali 1/12 supaya tetap kita mendapatkan perbandingan dengan massa atom terkecil atau massa atom hidrogen. Nah, ini hidrogen sama karbonnya kenapa sih harus diganti ya? Karena karbon kelimpahannya lebih banyak, akan lebih mudah kalau kita menggunakan massa atom karbon. Nah, jadi yang disebut massa atom relatif adalah massa rata-rata atom dibandingkan dengan 1/12 kali massa atom C12. C yang isotop C yang nomor massanya 12. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung massa atom relatif dari unsur-unsur yang punya beberapa isotop? Mari kita lihat analogi ini. Misalkan dalam satu keluarga ada 4 anak. 2 orang anak beratnya 50 kilo, 2 orang anak lagi berat badannya 80 kilogram. Nah, ini kan bisa kita sebutkan berarti 50% dari anak-anak yang ada di keluarga itu massa tubuhnya atau berat badannya 50 kilogram. Sedangkan 50% lagi massanya atau berat badannya 80 kilogram. Kalau kita ingin menghitung massa rata-rata berat badan anak di keluarga itu, caranya adalah dengan menghitung biasanya seperti ini ya, massa rata-rata. Kita hitung saja berarti 2 orang massanya 50 kg, 2 orang massanya 80 kg, kemudian kita bagi jumlah anak totalnya. Nah, sama juga dengan atom. Jadi kalau kita ingin tahu massa rata-rata atom atau kita sebut AR, kita tinggal hitung saja berapa jumlah atom atau kelimpahan atom yang massanya diketahui. Atau biasanya kita tuliskan di sini seperti ini, persen pertama dikali massa yang pertama ditambah
persen yang kedua dikali massa yang kedua. Nah, persen ini kan sebenarnya perbandingan antara ini nih, 2/4 itu 50% kan. Nah, jadi perhitungannya diganti dengan rumus ini. Ini adalah cara menghitung massa atom relatif rata-rata dari suatu unsur yang jenis isotopnya lebih dari 1. Nah, sebagai contoh, kita akan melihat bahwa di alam ini terdapat 2 jenis isotop gallium. Jadi ada gallium yang nomor atomnya 69 dan ada gallium yang nomor atomnya 71. Nah, ini kadang ditulis Ga69 atau Ga71. Ini sama aja ya. Nah, kalau nomor atomnya sih tetap ya, gallium nomor atomnya berapa ya? Gallium kalau nggak salah 31 deh. Jadi angka yang di bawahnya sih pasti sama ya. Oke. Anyway, nah gallium ini ternyata kelimpahannya masing-masing adalah gallium yang 69 itu kelimpahannya diketahui 60%. Sedangkan yang gallium 71 kelimpahannya 40%. Nah, kalau kita ingin menghitung massa atom rata-ratanya, gimana caranya? Nah, caranya kita hitung seperti persamaan yang tadi. Kita hitung persen ke 1 atau perbandingan jumlah Ga69 dibandingkan totalnya, 60/100 dikali massa yang ke 1 ditambah persentase yang kedua dikali massa yang kedua. Jadi massa atom relatif rata-ratanya adalah, nah, yang P1-nya 60% ya, saya langsung masukin 0,6 dikali massanya 69 ditambah persentase yang keduanya 40% atau 0,4 dikali massanya 71. Nah, ini kalau kita hitung, saya udah hitungin, hasilnya adalah 69,8. Nah, data yang ada di tabel periodik unsur yang kita ketahui itu adalah memuat data ini. Jadi massa atom rata-ratanya. Nah, kalau kalian lihat lambang atom Ga itu kan dia ada nomor atom sama nomor massanya gitu ya. Nah, si nomor massa yang dituliskan di tabel periodik itu adalah nomor massa rata-ratanya. Nah, saya sambil lihat ini ya, lampiran di buku supaya tahu pasti di buku kita itu dituliskannya berapa ya massanya. Oke, saya cari dulu. Gallium itu ditulisnya 69,72 ya, mirip lah. Kadang untuk penyederhanaan perhitungan dituliskannya dibulatkan, biasanya bisa ditulis 70 gitu. Jadi tergantung tabel periodik versi buku mana. Nah, lambangnya jadi begini ditulisnya. Oke. Ada satu contoh soal lagi. Di alam ada 2 isotop klor. Ada klor yang massanya 35 satuan massa atom atau 35 kali massa atom hidrogen. Ada klor yang massa atomnya 37 kali massa atom hidrogen. Nah, di buku kita itu diketahui bahwa massa atom relatif klor rata-ratanya adalah 35,5. Nah, berapakah kelimpahan klor yang massanya 35 dan kelimpahan klor yang massanya 37? Nah, kita bisa hitung dengan perhitungan yang tadi. Massa atom relatif itu adalah rata-rata dari kelimpahannya. Kalau isotopnya lebih dari 2, ini akan berlanjut terus ya. P2, M2, nanti ada P3, M3 dan seterusnya. Kebetulan ini hanya 2 isotopnya, jadi kita cukup gini aja ngitungnya. AR-nya itu diketahui 35,5, persen satunya kita tidak tahu, massa isotop yang pertamanya 35, massa isotop yang keduanya 37. Nah, di sini kita punya persamaan dengan 2 variabel, jadi nggak mungkin kita kerjakan, kita harus mengeliminasi salah satu variabelnya. Ingat bahwa persen ke 1 ditambah persen kedua itu pasti akan sama dengan 100% atau 1. Jadi kita bisa mensubstitusi P2-nya menjadi 1 dikurangi P1. Lalu kita kembali ke perhitungan. P1-nya tetap kita misalkan P1. Nah, P2-nya kita ganti 1 min P1. Sehingga nanti kita dapat perhitungan seperti ini.
variabelnya jadi tinggal P1 aja ya. Sehingga bisa kita kelompokkan seperti ini. Nah, dan kita dapat P1-nya adalah 0,75 atau 75%. Ini artinya kelimpahan klor yang masanya 35 itu adalah 75 gram. 75%. Sedangkan kelimpahan klor yang masanya 37 adalah 25% atau sisanya. Oke, ini adalah tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Nah, saya baru membahas massa atom relatif aja. Massa atom relatif itu tadi adalah massa rata-rata satu atom dibandingkan massa atom terkecil atau hidrogen. Tapi karena lebih mudah menemukan karbon, jadinya kita ganti dibandingkan dengan 1/12 kali massa atom karbon. Sebenarnya sama aja ya, jadi kita bandingkan dengan massa atom terkecil. Nah, nanti kita dapat satuan massa dalam satuan SMA. Jadi AR dan MR ini satuannya SMA. Atau satuan massa atom. Nah, sekarang kita bahas apa yang disebut dengan MR. MR itu singkatan dari massa molekul relatif. Nah, massa molekul adalah penjumlahan massa atom-atom relatif yang ada dalam suatu senyawa. Jadi ini adalah jumlah AR dari suatu senyawa. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat di tabel periodik, kita lihat oksigen itu nomor atomnya 8 dan nomor masanya 16. Ini artinya oksigen masanya 16 kali lipat massa hidrogen. Jadi lambangnya gitu, 6, 18. Nah, kalau kita ditanya berapakah massa molekul relatif dari H2O? Kita ingat H2O itu berarti terdiri dari satu atom O dan 2 atom H. Jadi kalau kita ingin tahu berapa massa molekulnya, kita tinggal jumlahkan saja. Berarti 2 dikali massa atom relatif O ditambah 1 kali massa atom relatif, kebalik, yang 2-nya H ya. Jadi 2 kali massa atom relatif hidrogen ditambah 1 kali massa atom relatif oksigen. Jadi massa molekul relatif H2O adalah seperti ini. Jadi massa molekul relatifnya 18. Satuannya sebenarnya ada SMA, cuman biasanya nggak pernah disebut juga ya, nggak masalah. Semua orang sudah tahu. Nah, sebenarnya cara ngitung MR juga bisa dengan cara dibandingkan lagi dengan cara yang tadi. Jadi massa satu molekul sama aja, massa satu molekul tapi bukan massa satu atom, dibandingkan dengan 1/12 kali massa atom C12 tetap. Atau kadang C-nya ditulisnya 12-nya di atas, sama aja. Nah, ini dari perhitungan ini jadi disimpulkan bahwa 1 SMA itu adalah 1/12 kali massa atom C12. Jadi semua satuannya dibagi ke besaran SMA. Bagi ke satuan SMA. Jadi nanti kita dapat massa atom relatif. 1 SMA itu 1/12 kali massa atom C. Nah, kenapa digunakan C? Karena sekali lagi kelimpahannya paling banyak. Oke, contoh lagi misalnya kalau kita punya senyawa barium asetat misalnya. Barium kan Ba2+, asetat itu CH3COO, muatannya -1. Jadi barium asetat, rumus molekulnya seperti itu. Nah, MR barium asetat berarti dalam satu molekul ini kan ada satu atom Ba, jadi ARBA-nya kita kali 1. Nah, karbonnya ini ada kurung dikali 2, berarti ditambah 2 kali AR karbon. Hidrogennya di sini 3, dikurungin juga tuh dikali 2, jadi ada 6. Nah, ada karbon lagi, 2 lagi. Ini boleh digabung di sini. Kita ganti jadi 4. Nah, di sini oksigennya ada 2 ditambah 2. Jadi total oksigennya ada 4. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Nah, ini angka tidak perlu dihafalkan karena ada di tabel periodik. Atau biasanya kalau di soal-soal sudah diketahui.
Nah, saya coba sambil lihat tabel periodik, ARBA itu 137. Jadi nanti ini angkanya 137 ditambah 4 kali ARC itu 12, ARH itu 1, ARO itu 16. Jadi nanti tinggal kita hitung angkanya. Nah, satuannya SMA, satuan massa atom. Nah, bagaimana kalau kita punya senyawa yang mengikat air? Contohnya tembaga 2 sulfat yang mengikat misalnya 6 molekul air. Nah, cara menghitung MR-nya gimana? Perhatikan di sini, dalam senyawa ini ada 1 atom tembaga. Kemudian ada 1 atom sulfur dan ada 4 atom oksigen. Nah, di sini ada sejumlah air yang terikat. Karena 6 ini seolah-olah berlaku seperti koefisien, jadi angka 6 ini hanya berlaku untuk H dan O. Hanya berlaku untuk unsur-unsur yang ada di kanannya. Jadi kalau kita hitung lagi berarti kita punya 12 atom H. Dan 6 lagi atom O. Jadi cara mencari MR-nya seperti ini. Nah, ARCU berapa? Sekali lagi lihat aja di tabel periodik unsur. ARS juga ada di situ. Nah, ini nanti tinggal masalah dihitungnya aja. Gitu. Ini adalah tentang AR dan MR. Sekali lagi, AR dan MR itu adalah perbandingan massa suatu atom yang sangat kecil kita bandingkan dengan massa atom C12 yang sudah dikali 1/12. Atau kita bandingkan dengan massa atom yang paling kecil, yang adalah hidrogen. Cara perhitungannya seperti ini. Kalau kita mau menghitung AR, kita bisa bandingkan massa atom tersebut dengan massa atom C12 atau kita hitung rata-rata massa isotopnya. Caranya dengan rumus yang warna kuning itu.